Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maslihan Arafat. Saya mahasiswa Universitas Periki Jakarta. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang mutlak dan muqayyad. Apa itu mutlak dan muqayyad? Simak sampai habis. Oke, pertama kita ke definisi mutlak. Nah, mutlak adalah lafaz yang menunjukkan satu hakikat dalam suatu kelompok tanpa sesuatu qayyid atau pembatas. Jadi, ia ini hanya menuju kepada satu zat tanpa ditentukan yang mana dari kelompok tersebut. Lafaz mutlak ini pada umumnya berbentuk lafaz nakirah. Misalnya, lafaz raqabah atau seorang budak dalam ayat Fatah Ridu Raqabah. Di sini mencakup memerdekakan manusia yang dimiliki, yaitu budak apapun jenisnya, baik dari kalangan muslim atau kafir. Lafaz raqabah adalah nakirah dalam konteks kalimat positif. Karena itu, pengertian ayat ini adalah wajib atasnya memerdekakan seorang budak dengan jenis apapun juga. Seperti ucapan Nabi, tak ada pernikahan tanpa seorang wali. Hadis riwayat Ahmad dan 4 imam penyusun kitab As-Sunan. Nah, wali di sini adalah mutlak dengan segala jenisnya, baik yang berakal sehat maupun tidak. Oleh karena itu, sebagian ulama usul mendefinisikan mutlak dengan suatu ungkapan tentang isim nakirah dalam konteks kalimat positif. Nah, kata nakirah mengecualikan isim nakirah dalam konteks negatif atau nafi. Karena nakirah dalam konteks negatif mempunyai arti umum, meliputi semua individu yang termasuk dalam jenisnya. Dan adapun muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat dengan qayyid atau batasan seperti kata-kata raqabah atau budak yang dibatasi dengan iman. Dalam surah An-Nisa ayat 92 yang artinya, maka hendaklah pembunuh itu memerdekakan budak yang beriman. Oke, sekarang kita ke pembagian mutlak dan muqayyad. Di sini terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama, ada sebab dan hukumnya sama, sebab sama namun hukumnya berbeda, sebab berbeda tapi hukumnya sama, dan yang terakhir, sebab dan hukumnya berbeda. Oke, yang pertama, sebab dan hukumnya sama. Seperti pembahasan pada puasa untuk kafarah sumpah. Lafaz itu dalam qiraah mutawatir yang terdapat dalam mushaf diungkapkan secara mutlak. Barang siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafarahnya adalah puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kafarah sumpah. Kafarah sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah lalu kamu langgar. Quran surah Al-Maidah ayat 89. Nah, puasa itu muqayyad atau dibatasi dengan at-tatabu, yaitu berturut-turut. Seperti dalam qiraah Ibnu Mas'ud, maka kafarahnya adalah berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Oke, yang kedua, sebab sama namun hukumnya berbeda. Seperti pembahasan membasuh tangan dalam wudhu dan tayamum. Membasuh tangan dalam berwudhu dibatasi sampai dengan siku. Allah berfirman, hai orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Quran surah Al-Maidah ayat 6. Nah, sedangkan menyapu tangan dalam bertayamum tidak dibatasi mutlak, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya. Maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Quran surah Al-Maidah ayat 6. Oke, yang selanjutnya sebab berbeda tetapi hukumnya sama. Pertama, takyid atau batasannya hanya satu. Misalnya pembebasan budak dalam hal kafarah. Budak yang dibebaskan disyaratkan harus budak yang beriman dalam kafarah pembunuhan yang tidak sengaja. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 92. Sedangkan dalam kafarah zihar, ia diungkapkan secara mutlak seperti yang sudah dijelaskan dalam surah Al-Mujadalah ayat 3. Kedua takyid atau pembatasnya berbeda. Misalnya puasa kafarah, ia ditakyidkan dengan huruf berturut-turut dalam kafarah.
pembunuhan. Barang siapa tidak memperolehnya, maka hendaklah si pembunuh itu berpuasa 2 bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari Allah. Quran Surah An-Nisa ayat 92. Demikian juga dalam kafarah zihar. Barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan secara berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 4. Oke, yang terakhir, sebab dan hukumnya berbeda. Seperti hukum membasuh tangan dalam berwudu dan hukum tangan dalam pencurian. Dalam berwudu, ia ini dibatasi sampai dengan siku, sedangkan dalam pencurian dimutlakan atau tidak dibatasi. Firman Allah, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Quran Surah Al-Maidah ayat 38. Nah, dalam keadaan seperti ini, lafaz yang mutlak tidak boleh dibawa kepada yang muqayyad karena sebab dan hukumnya berlainan. Nah, dalam hal ini tidak ada kontradiksi sedikit pun. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.